Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, ya, Ustaz kita bersama, yakni Ustaz Halum, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama mari kita bersama-sama menguji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahannya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita diberikan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kita membaca selawat kepadanya, membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja saya sebagai MC akan membawakan acara sebagai berikut. Acara pertama yakni pembukaan, dan acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang terakhir yakni kultum atau tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Fahri, beliau dari Lampung Tengah, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, langsung saja agar lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustaz Ilham. Kepada beliau dipersilakan. Ilham parah itu. Siapa jadi ketawa? Kenapa bang? Pecinya gini-gini. Iya. Kocak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada saudara Ilham yang sudah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Alhamdulillah kita bisa menyimaknya dengan begitu indah bacaannya dari saudara kita, yakni Ustaz Ilham. Dan semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, semoga kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya acara selanjutnya yakni penyampaian tausiah atau pidato yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Fahri. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Yang pertama-tama, yang paling utama yaitulah mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat ihsan. Itu patutnya kita selalu bersyukur untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, tidak lupa kita selalu berselawat untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana beliau yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada malam hari ini sedikit yang akan sampaikan, yaitu bagaimana kita hendaknya selalu berpikir positif dalam keadaan setiap pun. Sebagai makhluk sosial, maka manusia tidak akan bisa hidup sendirian, dan bahkan selalu membutuhkan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan ini. Dan tidak jarang terjadi gesekan atau konflik yang dialami dalam hubungan itu satu sama lain. Maka dari itu Islam mengajarkan hablum minannas, agar kita sebagai manusia dapat menjadi atau dapat menjaga hubungan baik dengan sama dengan berdasarkan prasangka baik kepada manusia, yaitu yang disebut positive thinking. Positive thinking adalah cara berpikir yang diproses secara positif, yang menghasilkan energi-energi yang positif, yang suatu energi yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap yang baik, yang dapat membuat manusia menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar dan menjadi bahagia. Dan Islam juga sudah sangat familiar bagi kita sehari-hari adalah husnuzon. Husnuzon berasal dari dua kata, yaitu husnu dan zon, yang memiliki arti berbaik sangka. Sedangkan secara istilah, husnuzon dimaknai dengan berbaik sangka terhadap segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh manusia. Sementara itu adalah suuzon, yang menjadi kebalikan dari husnuzon. Sikap ini jelas dilarang dalam agama Islam. Kita tidak boleh menerka-nerka tanpa bukti dan tanpa diselidiki asal-usulnya, karena bisa terjadi permusuhan. Dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kau mencari-cari kesalahan orang lain,
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan berdakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat, Quran surah 49 ayat 12. Bersikap husnuzon akan membawa keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa dan kemaksiatan manusia itu sendiri. Maka itu hendaknya saling berprasangka baik dan jangan saling mencurigai. Husnuzon melahirkan sikap saling menghormati antara sama agar hubungan ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga dengan baik. Karena itulah apabila kita mendengar hal yang buruk terjadi terhadap saudara kita, kita sebaiknya bertabayun, yaitu mengecek terlebih dahulu sebelum percaya hal yang negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Banyak hikmah yang dapat kita peroleh dengan positive thinking, atau dalam agama Islam dikenal dengan husnuzon, yaitu diantaranya menimbulkan kesadaran pada manusia bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat memotivasi agar manusia melakukan amal kebaikan dengan bersungguh-sungguh sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, serta mendorong manusia untuk mendekatkan diri serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu, sehingga akhirnya dapat mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup karena meyakini apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika kita lihat dari ilmu kesehatan, positive thinking meningkatkan sistem imun tubuh, mencegah penyakit seperti kardiovaskular karena berpikir positif memperlambat munculnya plak pada arteri, mampu mengatasi lebih baik karena pikiran positif dapat membuat seseorang lebih tenang saat ditimpa masalah. Semoga kita selalu dapat menumpukan atau memupuk pikiran positif karena akan membuat hidup terasa lebih mudah dan sehat, baik bagi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Berpikir positif dalam Islam sendiri tercantum dalam Al-Quran. Boleh jadi dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu benci sesuatu pada ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan dijelaskan juga di dalam Quran surah Ad-Duha ayat 3 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tiada pula membenci kepadamu. Quran surah Ad-Duha ayat 3. Dan hadis riwayat Muslim dijelaskan yang berbunyi, aku sesuai prasangka hambaku pada aku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis di atas jelaskan bahwa Allah selalu bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita karena Allah Maha Tahu, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Sesuatu yang kita benci jadi yang terbaik buat kita, dan sesuatu yang kita cintai boleh jadi itu terburuk buat kita. Maka segala urusan hendaknya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pikirkan pasti itu yang akan terjadi karena Allah selalu bersama kita. Maka selalu berpikir positif agar yang terjadi dengan kita hal-hal yang positif juga.
Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari godaan syaitan dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun agar kita bisa berpikir positif agar kita sukses adalah yang pertama selalu memandang sisi baik walaupun ada sisi buruknya. Yang kedua, buang jauh-jauh pengaruh negatif. Dan yang ketiga, menjadi pribadi yang optimis. Dan yang keempat, ubah mindset bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga yang sedikit ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, terutama diri saya sendiri yang masih banyak kurangnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Ustaz Bahri yang sudah menyampaikan tausiahnya. Jadi banyak sekali yang sudah kita disampaikan oleh beliau, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi, semoga kita bisa memahami dan bisa mengerjakan apa yang sudah diperintahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bahri tadi. Baik, mungkin sampai sini aja acara kita pada malam hari ini. Saya sebagai pembawa MC, bila ada kesalahan cara saya menyampaikan atau kurang berkenan, ya mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya karena saya masih belajar sebagai pembawa MC. Dan sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.